Demi Hakimi, Chelsea tawar 60 juta euro ditambah Marcos Alonso. Chelsea dikabarkan telah menawarkan Marcos Alonso ke Inter Milan sebagai bagian dari kesepakatan transfer Achraf Hakimi. Menurut laporan dari La Repubblica, bahwa The Blues telah mengajukan tawaran baru ke Inter untuk mengamankan tanda tangan pemain Maroko tersebut, yang mencakup uang tunai sebesar 60 juta euro plus Marcos Alonso. Pemain asal Spanyol itu merupakan salah satu target jangka panjang Inter untuk memperkuat bek sayap kiri skuad mereka, dan dengan melibatkannya dalam kesepakatan tentu akan sangat menarik bagi Nerazzurri. Masih harus dilihat bagaimana pesaing lainnya. PSG menanggapi perkembangan tersebut, di mana mereka dikabarkan juga siap untuk menaikkan tawaran mereka menjadi 65 juta euro, tetapi pada saat ini tampaknya tawaran dari Chelsea adalah yang paling mungkin untuk bisa membujuk Inter melepas Hakimi ke Stamford Bridge. Hakimi baru pindah ke San Siro setahun lalu, setelah 2 musim dipinjamkan ke Borussia Dortmund, tetapi masalah keuangan Inter membuat mereka kesulitan untuk mempertahankan pemain kunci. Ashley Young kemungkinan tolak perpanjangan kontrak dari Inter. Ashley Young dikabarkan sudah siap berpisah dengan Inter Milan di bursa transfer musim panas ini, di mana masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni. Sky Sport Italia mengklaim bahwa Young bersedia menerima tawaran untuk bergabung dengan salah satu klub Liga Premier Inggris secara gratis. Saat ini ada 3 klub yang tengah dikaitkan dengan kepindahan sang pemain, yakni Burnley, Aston Villa, dan Watford yang tengah bersaing dalam perburuan tanda tangan bek sayap berusia 35 tahun itu. Yang disebut-sebut sangat ingin kembali ke negaranya karena alasan pribadi. Media Inggris, The Mirror mengklaim bahwa Young lebih condong memilih Aston Villa sebagai pelabuhan berikutnya ketimbang Burnley dan Watford. Young tiba di Inter pada Januari tahun 2020 dari Manchester United, dan telah menjadi salah satu pemain favorit mantan pelatih Nerazzurri Antonio Conte, di mana ia mencatatkan 59 penampilan dan mencetak 5 gol di semua kompetisi. Pelatih baru Inter, Simone Inzaghi, sebenarnya sangat menyukai sang pemain, dan manajemen klub bahkan telah menawarinya perpanjangan kontrak 1 tahun lagi untuk menjadi bagian dari proyek Inzaghi di musim depan. Namun, Young tampaknya sudah menentukan pilihannya, yakni kembali ke Inggris. Resmi, persiapan Inter untuk musim depan dimulai tanggal 8 Juli. Skuad Inter Milan mulai berkumpul dengan pelatih kepala baru mereka, Simone Inzaghi, dalam rangka persiapan menjelang musim depan pada tanggal 8 Juli ini. Nerazzurri mengonfirmasi melalui laman resmi klub bahwa para pemain akan tiba di kamp pelatihan Sunning Training Center pada tanggal 8 Juli tahun 2021 untuk mulai bekerja menyongsong musim baru. Nerazzurri, sang juara bertahan Italia, akan kembali ke Sunning Training Center, kali ini di bawah arahan Simone Inzaghi, bunyi pernyataan klub. Beberapa pekan masa rehat, dan kemudian tibalah saatnya untuk menciptakan semangat baru menuju awal musim depan. Setelah memenangkan Scudetto nomor 19, Nerazzurri akan berkumpul lagi pada tanggal 8 Juli di Sunning Training Center untuk memulai persiapan resmi menjelang musim baru. Para pemain di dalam tim, di bawah asuhan pelatih baru Simone Inzaghi, akan kembali secara perlahan dengan melakukan penyesuaian setelah apa yang mereka lakukan bersama tim nasional masing-masing di musim panas kali ini. Dengan demikian, setiap pemain harus siap dengan kondisi yang tepat untuk kembali dan mulai bekerja dengan Inzaghi setelah menjalani tugas internasional, di mana sebagian besar pemain Nerazzurri terlibat di kejuaraan Euro dan Copa America. Pramusim sangat penting bagi skuad Inter, karena mereka akan melakukan penyesuaian dengan tuntutan dan sistem taktis dari seorang juru taktik baru setelah terbiasa dengan gaya permainan pelatih sebelumnya, Antonio Conte. Lautaro Martinez tolak tawaran kontrak baru dari Inter Milan. Setelah memastikan jadi juara Liga Italia, Inter memang diganggu kondisi finansial yang mengharuskan mereka berhemat. Salah satunya adalah dengan menekan gaji pemain. Sejauh ini baru Andrea Bastoni yang menekan kontrak baru dengan Inter. Sementara yang paling ditunggu adalah Lautaro yang sejatinya masih punya masa tinggal hingga 2023. Namun, isu seputar kepindahan Lautaro kencang beredar karena Inter membutuhkan dana segar untuk membayar utang. Lautaro dianggap sebagai aset berharga yang bisa menghasilkan uang, selain Achraf Hakimi. Di satu sisi, Inter sebenarnya ingin mempertahankan Lautaro dengan menyodorkan kontrak baru hingga 2024 tanpa menyertakan klausul. Nah, tawaran ini rupanya ditolak oleh pihak Lautaro.
Sebab, Lautaro sudah puas dengan pendapatannya di Inter saat ini, sekitar 4,5 juta euro per musim dan belum ada keinginan untuk teken kontrak baru. Ini bisa jadi pedang bermata dua, antara Lautaro memang setia atau dia menunggu tawaran tepat dari klub peminat. Jumlah itu masih terlalu jauh, ujar agen Lautaro Martinez, Alejandro Chamano, soal tawaran 90 juta euro dari Barcelona. Semua pemain punya harga, dan meski Inter tidak pernah membicarakan soal penjualan Lautaro, kita harus melihat bagaimana situasi klub di tengah bursa transfer ini. Sambungnya seperti dikutip Football Italia. Mereka menawarkan kontrak baru, tapi kami bilang kami sudah cukup puas dengan yang ada saat ini. Nama Dragowski muncul sebagai calon suksesor Handanovic. Kiper Slovenia itu tentunya sangat bahagia setelah berhasil memenangkan Scudetto bersama Nerazzurri. Hal ini lantaran dirinya adalah salah satu pemain terloyal Inter. Dia menjadi saksi atas naik turunnya performa Inter sebelum kembali meraih Scudetto pertamanya sejak 10 tahun terakhir. Kiper veteran berusia 36 tahun ini telah berseragam Inter sejak 2012 lalu kala ia direkrut dengan kesepakatan sebesar 15 juta euro dari Udinese. Namun kini usianya telah memasuki masa-masa senja sebagai pesepak bola, dan Inter harus melakukan generasi di skuadnya. Ada banyak kiper berkualitas yang telah diburu Inter, dan nama terbaru yang muncul sebagai calon suksesor Handanovic adalah penjaga gawang Fiorentina, Bartolomiej Dragowski. Menurut laporan dari Tuttosport, pelatih baru Inter Simone Inzaghi telah setuju dengan rencana manajemen klub untuk merekrut Dragowski di bursa transfer musim panas ini. Adapun masa depan kiper pilihan kedua Inter saat ini, Ionut Radu tampaknya sangat jauh dari Giuseppe Meazza, di mana ada dua tim yang terus memantaunya, yakni Hellas Verona dan Cagliari. Verona dan Cagliari menjadikan Radu sebagai rencana B jika kiper utama mereka, yakni Silvestri dan Cragno memutuskan hengkang. Resmi Timnas Denmark konfirmasi Eriksen akan ditanamkan implan defibrilator. Gelandang Timnas Denmark, Christian Eriksen, bakal menjalani operasi untuk pemasangan alat pacu jantung, selepas dia pingsan akibat henti jantung dalam pertandingan Grup B Euro 2020 melawan Finlandia pada tanggal 12 Juni tahun 2021. Informasi itu disampaikan oleh tim dokter Timnas Denmark, seperti dilansir Reuters. Setelah Christian menjalani serangkaian pemeriksaan kami memutuskan untuk supaya dipasang alat pacu jantung, ICD, kata dokter Timnas Denmark, Dr. Morten Bussen. Alat ini dibutuhkan bagi seseorang yang pernah mengalami serangan jantung atau detak jantung yang tidak beraturan, ujar Bussen. Cara kerja ICD atau Implantable Cardioverter Defibrillator mirip dengan alat pacu jantung tetapi lebih canggih. Alat itu mengembalikan fungsi jantung ketika mengalami penurunan kinerja akibat gangguan irama jantung. ICD ditanamkan dengan cara yang sama seperti alat pacu jantung. Alat berukuran kecil itu ditopang daya listrik dari baterai yang dipasang di bawah kulit di area dada dihubungkan ke satu atau dua sadapan, kabel tipis berlapis, yang dipasang di dalam atau di atas otot jantung. Karena teknologinya, harga alat itu juga tergolong tinggi dan bisa mencapai ratusan juta rupiah.